Bang. Sore. Dan Pak, gimana nih ramai jadi ramai di dunia maya perihal musibah yang menimpa Bang tadi. Mungkin sedikit bisa diceritakan kronologisnya seperti apa sih awalnya? Ya, jadi Bismillah kita mulai dulu. Eh, si Farhan yang saya sebutkan kemarin di medsos itu adalah seorang manajer saya dan juga seorang asisten saya yang mana secara aktivitas dia selalu nempel sama saya kemana-mana. Nah, cuman qadarullah kemarin terjadi ada kebohongan ya dan juga bahkan penggelapan yang mana harusnya ada project yang cair yang harusnya cairnya ke saya memang melalui dia karena dia sebagai seorang manajer, tapi justru uang yang cair itu malah dipakai sama dia pribadi, begitu kurang lebih. Kalau boleh tahu menjadi manajer Abang sendiri sudah berapa lama sih gitu ya? Dia jadi manajer itu baru 2-3 bulan lah, nggak lama sebetulnya. Karena dia sebelumnya dulu dia adalah orang yang memang khidmat datang ke Malikal Mulki ke masjid saya, bantu-bantu bersih-bersih. Nah saya lihat karena dia bagus ya adabnya, kemudian dia menservis tuh betul-betul all apa at all lah, benar-benar habis-habisan lah. Jadi saya tertarik untuk ngerekrut dia ya. Karena satu sisi saya juga mikir, ini orang datang ke masjid dalam keadaan yang baik-baik, masa mungkin sih dia melakukan sesuatu yang nggak baik begitu sih. Iya. Ah, pas ketahuan ada perasaan atau dugaan menjadi tahu nih bahwa digelapin tuh kayak gimana tuh? Yang pasti kecewa ya. Yang pasti sangat kecewa, sangat sakit hati. Dan di sini sih saya bukan membicarakan masalah nominal uangnya ya, tapi adalah perasaan yang mana orang yang betul-betul dipercayakan, orang yang betul-betul dekat sama saya, tapi justru orang itu yang berkhianat. Karena uang itu bisa dicari gitu loh. Karena rezeki Allah yang menentukan, tapi yang musibah kita tidak ada yang tahu ya. Ala kulihal saya melihat ini sebagai sebuah pembelajaran yang terbaik dalam hidup saya ke depan seperti apa. Kalau milih orang juga jangan sembarangan begitu ya. Dan pada akhirnya kekecewaan itu yang membuat saya harus membuat dia ada merasakan efek jerah lah dalam perbuatan yang dilakukan sama dia. Ketahuan Gitu. itu saat ngapain tuh Bang? Ketahuannya itu jadi gini, saya kan sebulan penuh, hampir sebulan penuh umroh ya. Dan pencairan uang itu ternyata di tanggal 27 Maret sebelum lebaran 3 hari, yang mana harusnya informasi awalnya itu harus cair di tanggal 15 April. Nah, ternyata informasi dari brand itu mencairkanlah uang itu kepada Farhan dipercepat, tapi Farhan tidak menginformasikan kepada saya. Begitu. Nah, singkat cerita, di tanggal 15 April itu saya chat dia, saya telepon dia nggak aktif. Ya kan? Ternyata anak ini sudah pergi kabur, tidak ada di Malikal Mulki di Bogor. Pada akhirnya saya coba tanya tim-tim saya kemana orang ini, kemana dia perginya. Alhamdulillah kemarin ketemu di tanggal 16 Aprilnya di malam harinya. Dia datang ke Bogor ke Malikal Mulki. Alasannya apa sih dia bisa berani melakukan ini? Begini ya, manusia itu memang bisa berubah kalau dia sudah megang uang ya. Jadi kalau melihat seseorang itu bisa diujinya dari mana, dia perlihatkan aja dengan jabatan dan juga uang. Padahal kalau secara konteks ya, si Farahan ini tuh sebetulnya sudah dapat gaji yang sangat layak ya. Karena dia dapat gaji pokok, makan juga sama saya, kemana-mana saya pergi, apa yang saya makan dia juga makan. Kemudian dapat bonus juga, dapat persenan juga dari setiap project yang deal gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang udah dapat 2 digit lah ya. Tapi itulah ya manusia kalau memang tidak ada rasa membatasi dengan rasa syukur dan juga tidak ada iman, maka peluangnya sangat besar untuk melakukan perbuatan yang zolim kepada orang lain. Gitu. Tapi abang udah coba menanyakan nggak sih, kok lo tega begitu yang namanya gue gimana? Udah Pasti, pasti apa udah tuh bang jawab? menanyakan kepada dia, kenapa kok bisa ngambil uang saya gitu ya? Kenapa kok bisa ngambil uang saya? Kan tahu uang ini keperluannya banyak banget dipakai buat bayar ini, bayar itu, saya bilang. Terus yang bikin saya sakit hati lagi, uang itu yang tadinya dia izin pulang ke Riau, padahal bukan pulang ke Riau. Yang izinnya adalah bilang bahwasannya ayahnya kecelakaan dan dirawat ke rumah sakit. Ternyata dia pergi ke Jogja untuk menghabiskan uang itu. Dan yang paling saya sakit hati, uang itu dipakai buat main judi, main trading, kemudian juga main perempuan. Itu yang bikin saya tuh benar-benar sakit hati banget ya. Karena kalau misalnya dia memang betul buat mengobati orang tuanya, saya masih bisa memaklumi, ada toleransi lah ya. Walaupun memang itu tindak kriminal, tetap kejahatan. Tapi pada akhirnya saya memutuskan untuk bisa membuat efek jerah kepada
Farhan ini. Akhirnya saya laporkan dia ke Polresta dan hari ini sudah ditetapkan sebagai seorang tersangka. Bang, kalau boleh tahu nominalnya berapa Bang? Kerugian itu puluhan juta ya, tapi lebih tepatnya kemarin yang sudah ketahuan di angka 70 juta sekian rupiah. Tapi ini yang baru ketahuan, kemungkinan bisa tembus sampai 100 jutaan lah, kurang lebih. Memang uang setiap dari hasil job larinya ke dia dulu. Larinya ke dia dulu, karena alurnya biar rapi gitu ya, biar profesional. Jadi segala macam bentuk brand-brand, kerjasama apapun, itu larinya memang ke rekening dia dulu. Awalnya memang waktu itu pengen bikin rekening sendiri, tapi karena memang banyak proyek-proyek dan tidak sempat waktunya, akhirnya ke dia dulu gitu. Nah, mungkin Abang dari sisi hukumnya, apa nih Bang yang sudah diambil langkah hukumnya Bang? Baik, pertama memang prosesnya begitu cepat ya. Nah, klien kami Pak Ahmad Taqiyuddin Malik sebagai korban ya atas dugaan penggelapan ya uang dari perusahaan beliau. Nah, setelah kita bertanya kepada klien kami Pak Taki, kita harus menempuh langkah hukum ya. Dengan waktu yang cepat kami dengan tim melakukan laporan ke Polresta Kota Bogor ya. Nah, tahap ini sudah sampai ke proses penyelidikan. Artinya pihak kepolisian lagi memanggil para pihak ya untuk dimintai keterangannya atas dugaan perbuatan penggelapan tersebut. Begitu. Pasal apa aja sih Bang yang dilaporkan? Nah, sejauh ini yang kita coba laporkan adalah pasal penggelapan dan pencurian ya. Paling itu. Oke. Ancaman berapa lama? Kalau ancaman pasal 372 itu sendiri ya 4 tahun ya, dan itu juga ditahan. Kemudian pasal 263 ya pencurian, itu juga pasalnya ancamannya 6 tahun ya. Jadi berpotensi nantinya terduga ya terlapor tersebut ditahan nantinya si Farhan itu. Tadi juga sempat disebutkan bahwa uang tersebut ternyata disalahgunakan dengan Ya. alasan buat berobat tapi malah untuk uang hitamkan, atau Ya. di online dan lain sebagainya. Apakah itu nanti akan dikembangkan untuk menyangkutkan mainstrea pasal yang tersebut? Pastinya tentu nanti dikembalikan kepada pihak penyidik ya yang berwenang, apakah nantinya ada dugaan pasal yang berlanjut ya seperti pasal tindak pidana pencucian uang kah nantinya. Nah, tadi klien saya sudah menerangkan uang tersebut diperuntukkan bukan untuk hal yang bagus ya, yang baik, malah dibuat untuk hal yang tidak baik ya seperti main judi ya, kemudian yang lain-lain gitu. Nah, maka kita menunggu nanti proses di kepolisian, kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Oke, laporan dibuat kapan dan di mana? Laporan itu dibuat 2 hari yang lalu ya di Polresta Bogor ya. Sudah diterima dengan baik ya, kita sudah dapat terregistrasi. Tinggal nanti dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan. Ada Demikian. berapa barang bukti yang Abang ajukan? Barang bukti itu berupa seperti rekening ya, bukti transfer, kemudian saksi-saksi kita hadirkan dan seterusnya nanti akan bertambah saksi-saksi yang akan kita ajukan lagi. Gitu. Balik lagi ke Bang Daki, gimana nih Bang Daki? Setelah membuat laporan, apakah ada itikat baik dari mantan manajer? Kalau saya lihat sih dari dia kayaknya udah frustasi ya, kayaknya udah pasrah aja gitu ya. Udah kalau di penjara. Bahkan kemarin saya sempat berkomunikasi secara kekeluargaan dari pihak orang tuanya gitu ya. Orang tuanya juga belum sanggup ya bisa menggantikan uang secara langsung gitu ya. Jadi pada akhirnya saya memutuskan ya udah kalau memang begitu nggak apa-apa uang hilang, memang nggak balik tapi setidaknya ini bisa jadi efek jera buat si Farhannya. Dan ternyata beberapa tahun yang lalu juga pernah kejadian sama perusahaan-perusahaan yang lain. Farhan ini memang sering mengambil uang dari perusahaan ya, dan dia termasuk daftar pencarian orang ya beberapa waktu yang lalu, begitu kurang lebih. Yang menarik, Bang Daki hiring orang nggak melihat dari profil atau story-nya atau seperti apa nih? Jadi gini, saya itu ada yang kadang-kadang proses hiring karyawan, pegawai itu memang ada tim yang secara secara profesional ya, misalnya open hiring, kemudian dia datang wawancara segala macam. Tapi case yang ini berbeda karena saya melihat langsung tuh dengan feel ya, perasaan otomatis ada sesuatu yang kadang-kadang nggak harus disamakan sama orang lain. CV-nya bagaimana, kemudian pengalaman kerjanya seperti apa. Karena yang saya lihat waktu itu adalah ini anak baik gitu loh. Ini anak baik, pintar ngambil hati, kemudian kalau nyervis itu bener-bener all out lah bahasanya. Kalau makanan datang dia bukain gitu ya. Jadi benar-benar saya tuh ngerasa wah Masya Allah orang ini, kalau begitu saya tarik aja jadi tim saya, manajer dan asisten saya, begitu. Ya, tapi manusia kita tidak ada yang tahu ya, sifatnya bisa berubah, kadang-kadang bisikan-bisikan di telinganya, kalau ada kesempatan kita nggak ada yang tahu. Maka pesan buat saya, buat teman-teman, berhati-hati ketika kita merekrut pegawai, karyawan, tim, karena kita tidak ada yang tahu backgroundnya seperti apa, begitu. Bang Daki saat ketemu beliau
penyesalan dan ada perkataan maaf nggak sih dari beliau atau tanpa rasa bersalah? Kalau saya lihat sih dari gestur tubuhnya memang dia mengakui ya. Tapi saya tidak ada yang tahu ya niat hati orang. Tapi dari wajahnya tidak ada penyesalan kalau saya lihat gitu. Makanya dengan saya melaporkan ini ke pihak berwajib ya, maka ini menjadi sebuah pembelajaran yang penting lah buat si Farhannya gitu ya. Karena saya lihat kemarin wajahnya ketika dilaporkan tuh baru dia ada merasa bersalah ya. Sampai ada nangis-nangis lah kemarin gitu.